Ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Tetapi bila ia rusak, niscaya akan rusak pula seluruh tubuhnya. Nah, segumpal daging itu bernama kolbu, dan kepercayaan itu datangnya dari kolbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bunda hebat yang dirahmati Allah, bunda pernah tidak berada pada fase rumah tangga di mana bunda sudah hilang kepercayaan pada suami? Ya, misal nih, seperti kebanyakan kisah klien-klien saya. Suami bilang, "Ma, hari ini papa lembur lagi." Setelah diselidiki, ternyata lembur ke hotel bersama selingkuhannya. Ada lagi kisah klien saya, Bun, yang suka bohong dalam keuangan. Tiap bulan ada mutasi rekening sampai puluhan juta. Ketika ditanya, bilang untuk donasi. Setelah diselidiki, ternyata uang puluhan juta itu tadi ditransfer ke rekening pelakor. Kalau sudah begini, kira-kira bagaimana ya cara menyikapi suami yang tidak bisa dipercaya secara islami? Ya, saya akan share cara-caranya berdasarkan pengalaman saya pada saat saya membimbing klien saya yang memiliki kasus suaminya berselingkuh, Bun. Ya, sedikit cerita. Jadi, suami klien saya ini selingkuh sudah 10 tahun dengan pelakor, Bun. Tapi klien saya baru tahu setahun belakangan ini. Lalu, klien saya minta bimbingan dengan saya. Saya minta dibimbing, Mbak. Bagaimana cara menyikapi suamiku ini agar dia mau putuskan pelakor dan kembali seutuhnya kepada saya tanpa ada kebohongan lagi. Ya, oke, langsung saja ya, Bun. Setelah saya dalami kasusnya, saya lihat bagaimana karakter suami klien saya, lalu saya berikan arahan pada klien saya. Yang pertama, jadilah seperti Ummu Sulaim, di mana di zaman Rasulullah, beliau adalah wanita yang tegas dan tidak takut dengan hal apapun. Jadi, tugas untuk bunda ialah tanyakan komitmen pernikahan pada suami secara tegas dan jangan takut kehilangan. Nah, pada kasus klien saya arahkan klien saya untuk tegas menanyakan komitmen dan jangan takut kehilangan suami, Bun. Nah, apabila suami masih ingin berkomitmen, maka langkah selanjutnya bunda bisa bikin kesepakatan sama suami. Misal, seperti kesepakatan klien saya. Sebelum ketahuan selingkuh, suami pulangnya 2 minggu sekali, Bun. Sekarang, bikin kesepakatan untuk bisa pulang setiap hari dan bikin kesepakatan untuk berjanji akan meninggalkan selingkuhannya. Nah, bunda bisa pantau setiap harinya. Suami pulang tidak? Ketika di rumah masih sering mantengin HP tidak? Ya, jika suami sudah konsisten pulang setiap hari, ketika di rumah suami lebih meluangkan waktu bersama bunda dan anak-anak, insya Allah ini adalah pertanda baik. Artinya, suami memang benar-benar punya komitmen ke arah yang lebih baik. Kemudian cara yang kedua, bikin suami nyaman dengan bunda. Caranya bagaimana, Mbak? Ya, bunda bisa tuntaskan dulu masalah yang ada di dalam diri bunda. Di antaranya, buang rasa marah, rasa benci, rasa kecewa, rasa dihianati. Buang dulu, Bun. Agar bunda bisa melayani suami dengan tulus. Karena rasanya beda, Bun, antara melayani suami tapi masih ada marah dengan melayani suami tanpa ada rasa marah. Hasilnya akan jauh lebih ngena dan nyaman hati suami ketika bunda melayani suami dengan perasaan yang sudah tuntas. Artinya, bunda sudah benar-benar ikhlas. Nah, ketika bunda sudah bisa melayani suami dengan tulus dan ikhlas, maka dengan sendirinya suami akan merasa lebih nyaman dengan bunda. Gitu ya, Bun. Kemudian cara yang ketiga, yaitu minta Allah untuk membenahi kolbu suami. Karena jika kolbu itu baik, maka dia akan sulit untuk bisa berbohong. Dan jika kolbu suami sudah baik, maka perlahan kolbu bunda akan tumbuh rasa kepercayaan lagi pada suami. Dengan cara seperti apa? Ya, bunda bisa dampingi suami, ajak suami untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, seperti sholat, berzikir. Ya, karena saya mempercayai, Bun, bahwa sholat itu akan menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, apabila suami bunda ini sudah makin dekat dengan Allah nih, insya Allah kolbu atau hatinya akan kembali putih, akan kembali bersih, dan akan semakin terarah.
dan suami akan lebih bisa Bunda percaya lagi. Nah, untuk itu Bunda juga perlu mengiringinya dengan ikhtiar secara batin, yaitu dengan berzikir dengan amalan zikir khusus. Nah, kalau klien-klien saya biasanya bekali dengan zikir khusus Bun, dan bisa diwiridkan menggunakan wasilah tasbih karomah Al-Madinah, agar hubungan klien saya dan suami akan semakin diarahkan dan dijaga oleh Allah Ta'ala. Ya, dan alhamdulillah sejauh ini banyak klien-klien saya yang sudah merasakan manfaatnya. Baik, jadi Bun, jika saat ini Bunda sudah hilang rasa percaya pada suami, Bunda perlu mengikhtiarkan agar suami bisa berubah. Pacu dan tumbuhkan kepercayaan Bunda lagi pada suami. Karena fondasi utama rumah tangga adalah kepercayaan. Nah, jika kepercayaan sudah hilang, maka fondasi rumah tangga juga akan mudah dirubuhkan. Ya, apabila Bunda butuh bimbingan profesional rumah tangga secara intensif, silahkan Bunda bisa hubungi saya melalui nomor di atas ini. Baik, saya Mbak Novi, saya mohon undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.